Bab 721, Apa yang dicari Trisakti Azure Forest. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak, kakak senior, aku tidak malas. Mo Yu langsung khawatir ketika dia mendengar Duan Lingtian dan berbicara dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sangat takut Duan Lingtian akan kecewa dengannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada bibi bela diri Qin Xiang. Mo Yu memang tidak malas, dan dengan lingkungan budidaya gua stalaktit, dia telah menembus ke tingkat kelima dari Void Praying Stage. Qin Xiang tersenyum saat dia berbicara dengan Duan Lingtian. Aku hanya bercanda. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat Mo Yu bereaksi begitu intens. Sebenarnya, sejak pertama kali dia melirik Mo Yu, kekuatan spiritualnya telah mendeteksi kultivasi Mo Yu saat ini, dan dia tahu bahwa Mo Yu sudah menjadi seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kelima. Meskipun peningkatan Mo Yu sangat rendah jika dibandingkan dengannya, tetapi seperti sekarang, di antara generasi muda kerajaan-kerajaan hutan Azure, hanya dia, Zisang, dan Long Yun yang telah melampaui Mo Yu. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri jenius lainnya di antara 5 tuan muda hebat seperti Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, dan Tuan Muda Api, mereka tidak memiliki prestasi seperti itu ketika mereka seusia Mo Yu. Jika pemimpin sekte masih hidup, dia pasti akan sangat bersyukur melihat pencapaianmu saat ini. Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu, dan dia menghela nafas. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi dan berat. Setelah beberapa saat, Qin Xiang memecahkan suasana hening ini. Anda bertanya tentang Trisakti Azure Forest sebelumnya, sampai sekarang, kami masih tidak tahu alasan mengapa Trisakti Azure Forest terbentuk menjadi satu. Tetapi para ahli dari Trisakti Azure Forest menyerbu keluar 4 bulan lalu dan tiba di Sekte Pedang Bintang 7 kami. Alis Duan Lingtian terangkat. Untuk apa mereka datang ke sini? Mungkinkah mereka ingin mendirikan Trisakti Azure Forest di sini? Saat dia selesai berbicara, lampu dingin berkedip di mata Duan Lingtian. Tidak, mereka sepertinya mencari sesuatu. Apalagi, kelompok mereka hanya naik puncak utama dari Sekte Pedang Bintang 7 kita, Puncak Dube. Qin Xiang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Selama periode waktu itu, saya dan Penatua Peng pernah ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun kami dihentikan, untungnya, kecepatan Penatua Peng jauh melampaui mereka. Jika tidak, akan sulit bagi saya dan Penatua Peng untuk melarikan diri dari mereka. Apakah mereka sudah pergi sekarang? Duan Lingtian bertanya. Dia langsung datang ke puncak-puncak Megres setelah tiba di Sekte Pedang Bintang 7, jadi dia tidak tahu situasi di Puncak Dube. Ya, mereka sudah pergi. Qin Xiang mengangguk. Mereka tinggal di Puncak Dube selama 3 bulan, dan mereka baru saja pergi sebulan yang lalu. Dengan kehadiran saya dan Penatua Peng, mereka tidak berani meninggalkan orang begitu saja di sini. Jadi selain saya dan Mo Yu, biasanya tidak ada orang lain di 7 puncak pedang besar dari Sekte Pedang Bintang 7 kami. Mereka sudah sibuk selama 3 bulan. Mungkinkah mereka merencanakan sesuatu? Duan Lingtian mengerutkan kening. Saya dan Penatua Peng pergi untuk melihat Puncak Dube setelah mereka pergi, namun kami tidak melihat petunjuk apapun, kata Qin Xiang. Aku ingin pergi melihatnya, kata Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian berbalik, dia malah menyadari bahwa dia telah melupakan Feng Tianwu di samping, dan dia langsung sedikit malu. Dia buru-buru memperkenalkan Qin Xiang, Penatua Peng, dan Mo Yu ke Feng Tianwu. Tianwu, ini adalah Master Puncak Qin Xiang, seorang senior dari sekte saya. Ini adalah Penatua Peng, Penatua Sekte Penjaga yang terhormat dari Sekte Pedang Bintang 7 kami. Adapun dia adalah saudara muda saya Mo Yu. Tuan Puncak Qin Xiang, Penatua Peng. Feng Tianwu buru-buru menyapa kedua senior ini, dan kata-katanya sedikit hormat. Senang bertemu denganmu. Pada akhirnya, Feng Tianwu menatap Mo Yu dan tersenyum ringan saat dia menyapanya. Ini, Qin Xiang memandang Feng Tianwu dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dalam hal penampilan, wanita di depannya tidak kalah sedikit pun dengan murid pribadinya, KR. Selain itu, tidak seperti pembawaan KR yang cantik dan rendah hati, wanita di depannya berdiri di sana dan secara alami memancarkan aura yang membuatnya tampak seperti seseorang dengan kelahiran luar biasa. Dia dipanggil Feng Tianwu, dan dia temanku. Duan Lingtian tersenyum saat dia memperkenalkannya. Penatua Peng mengangguk ringan,
Namun tatapan Mo Yu malah menyala saat dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam sebelum berkata melalui transmisi suara. Kakak senior, ini seharusnya menjadi saudara iparku yang lain, kan? Persetan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Duan Lingtian memelototi Mo Yu dengan marah saat dia menjawab melalui transmisi suara. Qin Xiang menyapa Feng Tianwu, dan dengan sekali pandang, dia melihat bahwa Feng Tianwu memiliki perasaan terhadap Duan Lingtian, menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas di dalam hatinya. Priamu sangat pandai mengejar wanita, tapi kehebatannya memang cukup untuk menarik banyak wanita luar biasa untuk jatuh cinta padanya. Pada saat ini, Qin Xiang tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Jika saya 20 tahun lebih muda lagi, apakah saya juga akan tersentuh oleh pemuda berpakaian ungu di depan saya ini? Dia tidak berani menjamin ini. Jika pada saat itu ketika dia masih muda dan dia bertemu dengan pria yang luar biasa, dia percaya bahwa dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Tapi sayangnya, selama dia masih muda, bahkan pria paling luar biasa di sisinya tidak lebih kuat darinya. Di mana kakak senior Zheng Song? Setelah berdiri di sisi puncak Megress Peak untuk waktu yang lama, dia tidak melihat Zheng Song muncul, dan Duan Lingtian tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Setelah dia menyelamatkan Zheng Song di arena pertempuran kandang kerajaan-kerajaan hutan Azure bertahun-tahun yang lalu, dia meminta tikus emas kecil untuk mengirim Zheng Song kembali ke gua stalaktit di puncak Megress Sekte Pedang Bintang 7. Jadi secara logis, Zheng Song seharusnya ada di sini. Tapi kekuatan spiritual Duan Lingtian malah menyadari bahwa Zheng Song tidak berada di dalam gua stalaktit. Zheng Song lebih sibuk dari kita, karena dia bertugas mencari di seluruh kerajaan hutan Azure Imperial untuk murid-murid pengadilan dalam yang masih hidup dan penatua urusan luar dari Sekte Pedang Bintang 7 kita dan mengumpulkan mereka bersama-sama. Dia kembali 2 bulan yang lalu, dan dia mengatakan bahwa dia telah menemukan lebih dari 30 orang yang selamat. Qin Xiang berkata kepada Duan Lingtian, tapi, karena 7 puncak pedang besar dari Sekte Pedang Bintang 7 kemungkinan akan diserang oleh Tri Sekte Azure Forest setiap saat, mereka ditempatkan di tempat lain dan tidak kembali ke sekte. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah, di masa depan, mereka tidak perlu bersembunyi lagi, karena aku sudah kembali. Duan Lingtian diam-diam berpikir dalam hatinya. Aku akan pergi melihat puncak Dube. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mengingat niatnya sebelumnya. Kakak senior, aku akan menemanimu. Ketika dia mendengar Duan Lingtian ingin pergi ke puncak Dube, Mo Yu buru-buru menawarkan dirinya sebagai bantuan. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Tak lama, kelompok 4 yang dipimpin oleh Duan Lingtian dan ditambah dengan Penatua Peng telah melintas menuju puncak Dube, dan mereka naik puncak Dube setelah beberapa saat. Dube Peak tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar ingin mengetahui perbedaannya, maka itu tidak lain adalah banyak jejak darah kering di sepanjang jalan. Selain mengandung darah dari banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 kami, jejak darah di tanah juga mengandung darah dari banyak murid Tri Sekte Hutan Azure. Qin Xiang memperhatikan Duan Lingtian melihat jejak darah di sepanjang jalan, dan dia berbicara perlahan. Selanjutnya, Duan Lingtian mengetahui dari Qin Xiang bahwa ketika Penatua Peng kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 hari itu, dia telah melancarkan pembantaian dan membunuh semua murid Tri Sekte Hutan Azure yang ditempatkan di Sekte Pedang Bintang 7. Penatua Peng, terima kasih. Duan Lingtian tiba-tiba berhenti, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat rok yang mengepakkan sayapnya saat dia membungkuk dengan hormat. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan untuk Sekte Pedang Bintang 7. Ketika dia melihat tindakan Duan Lingtian, serangan kejutan menyelimuti wajah cantik Feng Tianwu yang tiada taraf. Dia sangat jelas tentang orang macam apa kakak Duan ini. Hari itu, Duan Lingtian tidak membungkuk bahkan ketika menghadapi kaisar tertinggi dari dinasti Darhan, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa bangga dan pantang menyerahnya Duan Lingtian. Namun sekarang, ketika dihadapkan dengan binatang iblis penjaga sekte dari kerajaan kekaisaran kecil, kakak Duan malah membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Ini sangat menyentuhnya. Lingtian, jangan lupa bahwa Sekte Pedang Bintang 7 bukan hanya sekte Anda. Suara tua Penatua Peng terdengar di telinga Duan Lingtian. Tidak peduli apa, semua yang telah kamu lakukan untuk Sekte Pedang Bintang 7 layak dihormati oleh semua murid Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian berbicara dengan ekspresi serius. Tatapan Qin Xiang dan Mo Yu melintas ketika mereka mendengar Duan Lingtian,
dan kemudian mereka membungkuk berturut-turut kepada Penatua Peng. Penatua Peng, terima kasih. Selanjutnya, Duan Lingtian mendengar Qin Xiang berbicara tentang beberapa kali Penatua Peng pergi menimbulkan masalah di Azure Forest Tree Sekte dan secara khusus menargetkan yang lemah. Dia menghela nafas dengan emosi terhadap ini. Dengan kecepatan Penatua Peng, selama tidak ada seniman bela diri di tingkat ke-7 tahap inisiasi Void atau lebih tinggi dalam Tree Sekte Hutan Azure, maka praktis tidak ada yang mampu mengejar Penatua Peng. Jadi dengan cara ini, warisan Tree Sekte Azure Forest tidak menguat selama beberapa tahun terakhir ini, dan malah menunjukkan tanda-tanda melemah karena seringnya kunjungan Penatua Peng. Duan Lingtian bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, Qin Xiang mengangguk, dan kemudian dia berkata, kadang-kadang, bahkan saya tidak tahu persis mengapa 3 sekte besar mereka dan digabungkan, berdasarkan kondisi mereka saat ini. Pengembangan Tree Sekte Azure Forest mereka bahkan lebih lambat daripada sebelum mereka digabungkan dengan satu sama lain, dan itu hanya seolah-olah mereka mengangkat batu dan menjatuhkannya di kaki mereka sendiri. Seharusnya tidak sesederhana itu. Tatapan Duan Lingtian melintas saat dia berbicara dengan suara rendah. Karena mereka memilih untuk bergabung menjadi satu dan bahkan rela meninggalkan sekte yang ditinggalkan nenek moyang mereka, pasti ada sesuatu yang mereka cari. Mungkin, Dube Pik bisa memberitahu kami jawabannya. Ya, mari kita periksa dengan cermat. Qin Xiang mengangguk. Saya dan Penatua Peng hanya memeriksanya secara kasar terakhir kali, dan kami tidak melihat ada yang salah. Mungkin jika kami memeriksanya secara mendalam, kami dapat melihat sesuatu. Selanjutnya, kelompok 4 Duan Lingtian dan Penatua Peng mulai memeriksa setiap sudut puncak Dube. Setelah putaran pertama inspeksi, mereka tanpa penemuan sedikit pun. Bahkan tanaman di puncak Dube tidak dirusak oleh Tree Sekte Hutan Azure, dan bahkan 9 aula yang terletak di atas poin roh tetap utuh. Benar-benar aneh, mungkinkah mereka tinggal di sini selama 3 bulan demi melihat pemandangan? Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia yakin bahwa masalahnya sama sekali tidak sesederhana itu. Mari kita hati-hati memeriksanya lagi. Selanjutnya, kelompok 4 Duan Lingtian dan Penatua Peng mulai sibuk lagi. Kali ini, Duan Lingtian bahkan lebih serius dari sebelumnya. Tunggu, saat Duan Lingtian berdiri di bekas paviliun Aula Mizar dan mengenang hari-harinya saat dia minum teh dan mengobrol dengan Master Puncak dari Puncak Mizar, Zheng Fan, dia akhirnya menyadari sesuatu yang tidak beres. Saya merasa ada sesuatu yang salah ketika saya datang ke sini pertama kali sebelumnya. Rasanya ada sesuatu yang hilang. Sekarang, saya dapat yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan poin roh di puncak Dube. Bab 722, Hutang Darah Harus Dilunasi dengan Darah. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Ada total 9 poin roh besar di puncak utama Sekte Pedang Bintang 7, Puncak Dube, sedangkan aula berdiri di masing-masing dari 9 poin roh besar, dan Aula Mizar adalah salah satu dari aula ini. Ketika dia berada di Sekte Pedang Bintang 7 di masa lalu, selama dia mendekati aula yang berdiri di atas poin roh ini, Duan Lingtian akan dapat merasakan energi roh yang sangat padat dari langit dan bumi, namun dia tidak melakukannya, tidak merasakan apapun hari ini. Bahkan jika dia berdiri di Aula Mizar, Duan Lingtian tidak dapat merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat lain di puncak Dube. Dengan cara ini, hanya ada satu kemungkinan, ada yang salah dengan poin roh. Mengabaikan semua poin roh lainnya, pasti ada yang salah dengan poin roh di bawah Aula Mizar. Saya akan pergi melihat lokasi poin roh lainnya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian pindah untuk meninggalkan Aula Mizar. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di Al-Qaid Hall, yang merupakan bekas tempat budidaya Qin Xiang. Ketika dia tiba di Al-Qaid Hall, Duan Lingtian tidak merasakan energi roh yang padat dari langit dan bumi. Melanjutkan, selanjutnya, Duan Lingtian menuju ke Aula Peda, Aula Merak, Aula Dube, dan aula lain yang mencakup tempat kultivasi milik mantan Penatua Ming dan Penatua Xuan. Pada akhirnya, dia mendapatkan jawaban. 9 poin roh besar di puncak Dube benar-benar lumpuh. 4 bulan yang lalu, semua ahli dari Tree Sekte Hutan Azure mengerumuni puncak Dube ini selama 3 bulan penuh. Selama 3 bulan ini, cukup bagi mereka untuk menggunakan metode khusus untuk mengekstrak energi roh surgawi dan bumi yang beredar di dalam poin roh dan melumpuhkan poin roh. Ekspresi Duan Lingtian sedikit tidak enak dilihat. Melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap poin roh.
Titik roh adalah tempat kultivasi yang relatif umum di benua awan yang luar biasa, dan selama seseorang tetap berada di atas titik roh dan berkultivasi, kultivasinya akan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, poin roh terkait erat dengan vena batu asal. Tanpa kecuali, semua vena batu asal sebenarnya adalah vena roh kecil. Karena vena roh tanpa henti menyerap dan mengumpulkan energi roh dari langit dan bumi, setelah terakumulasi untuk jangka waktu yang lama, energi roh akan berubah menjadi cair dan mengeras, dan inilah bagaimana batu asal terbentuk. Tentu saja, tidak semua poin roh memiliki kesempatan untuk berubah menjadi vena batu asal, dan hanya vena roh yang tidak diperhatikan oleh orang lain atau tidak digunakan oleh orang lain yang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi vena batu asal. Belum lagi hal lain dan hanya berbicara tentang 9 urat nadi agung dari Sekte Pedang Bintang 7. Jika 9 urat nadi agung ini selalu dibiarkan tidak digunakan, dan tidak ada yang merebut energi ruh langit dan bumi yang terkumpul di dalamnya, maka itu pasti akan terbentuk menjadi 9 pembuluh energi asal setelah beberapa ratus, atau bahkan lebih dari 1000 tahun nanti. Tetapi begitu seseorang berkultivasi di atas titik roh dan menyerap dan secara praktis mengambil energi roh yang padat di dalam titik roh untuk dikultivasi, maka itu akan secara tak terbatas memperlambat kecepatan titik roh yang berubah menjadi vena energi asal. Sebenarnya, banyak orang yang mengetahui prinsip ini. Tetapi jika seseorang diminta untuk meninggalkan titik roh yang tidak digunakan dan berpikir demi keturunan mereka dari beberapa ratus atau bahkan lebih dari 1000 tahun kemudian dan membantu titik roh berubah menjadi pembuluh batu asal, itu tidak mungkin. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan bahwa setelah beberapa ratus atau 1000 tahun kemudian, manfaat dari poin roh yang mereka tinggalkan tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak ada yang mau mengambil risiko, jadi tidak ada yang mau membiarkan poin roh tidak digunakan. Belum lagi Spirit Points di Azure Forest Imperial Kingdom langka, bahkan Spirit Points di Darkstone Empire masih jauh dari cukup untuk semua seniman bela diri dari Darkstone Empire. Keluarga Kekaisaran Dinasti Darhan mampu memiliki origin vena batu karena keluarga Kekaisaran telah diturunkan selama beberapa ribu tahun. Selain itu, ia memiliki banyak poin roh. Inilah alasan mengapa ia mampu meninggalkan vena batu asal untuk keturunannya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Hati manusia penuh dengan keserakahan, dan tidak ada yang mau dengan mudah melepaskan keuntungan yang bisa mereka petik di masa sekarang. Tidak seperti dinasti Darhan, ada banyak vena batu asal di negeri asing, dan alasannya seperti ini justru karena ada poin roh di seluruh negeri asing. Semakin kuat suatu kekuatan, semakin lama ia diturunkan, karena tidak kekurangan poin roh, leluhur sekte tersebut akan meninggalkan banyak vena batu asal untuk keturunan mereka. Karena sejarahnya yang panjang, energi roh di dalam beberapa vena batu asal ini telah terakumulasi secara ekstrim. Begitu banyak batu asal kelas menengah dan bahkan batu asal kelas tinggi muncul di dalamnya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, pikiran Duan Lingtian secara bertahap tertahan kembali ke masalah yang ada. Berbicara secara logis, tidak mungkin energi roh yang terakumulasi dalam titik roh untuk sepenuhnya diserap oleh yang lain, bahkan jika 1000 orang berkultivasi pada titik roh yang sama, itu paling-paling akan memperlambat kecepatan mereka menyerap energi roh dari surga dan bumi, namun tidak mungkin untuk mempengaruhi titik roh itu sendiri. Karena begitu energi roh dalam titik roh diserap sampai batas tertentu, titik roh akan melemahkan hubungannya dengan dunia luar dengan sendirinya dan memulihkan diri. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian temukan dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Jika seseorang ingin sepenuhnya mengekstrak energi roh di dalam titik roh dan melumpuhkan titik roh, maka dia dapat menghancurkannya dari luar, persisnya apa yang telah dilakukan oleh anggota Trisekte Hutan Azure. Ekspresi Duan Lingtian menjadi lebih gelap. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian yang terengah-engah berkumpul dengan Feng Tianwu, Qin Xiang, Mo Yu, dan Penatua Peng sebelum dia mengungkapkan apa yang dia perhatikan. Tidak heran aku terus merasa ada sesuatu yang hilang, jadi memang begitu, para anggota dari 3 Sekte Hutan Azure itu benar-benar kejam. Mereka benar-benar telah menghancurkan akar dari Sekte Pedang Bintang 7 kita. Qin Xiang berbicara dengan marah. 9 poin roh besar dari Sekte Pedang Bintang 7 dapat dikatakan sebagai akar dari Sekte Pedang Bintang 7.
Bahkan sampai-sampai alasan mengapa begitu banyak ahli lahir dari Sekte Pedang Bintang 7 di masa lalu dan Sekte Pedang Bintang 7 secara terbuka diakui sebagai sekte nomor 1 di kerajaan-kerajaan Hutan Azure untuk jangka waktu yang sangat lama, adalah karena kontribusi dari 9 poin roh yang hebat. Namun sekarang, energi roh yang terakumulasi dalam 9 poin roh besar telah sepenuhnya diekstraksi, menyebabkan 9 poin roh besar menjadi lumpuh total. Jika mereka dibuat untuk pulih secara perlahan, setidaknya akan membutuhkan lebih dari 100 tahun bagi mereka untuk pulih menjadi normal. 3 Sekte Hutan Biru. Ekspresi Mo Yu juga sangat tidak enak dilihat. Adapun Penatua Peng, dia mengepakkan sayapnya seperti awan yang menutupi langit saat dia melayang di udara, dan sepasang matanya yang tajam berkedip dengan kebencian yang mengerikan. Tri Sekte Azure Forest sudah keterlaluan. Tuan Puncak Qin Xiang, Penatua Peng, Mo Yu, ikuti aku ke Tri Sekte Hutan Azure. Nada bicara Duan Lingtian tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini. Ketenangan nada suaranya mengungkapkan penindasan. Baiklah, kita akan pergi ke area luar dari Tri Sekte Azure Forest dan membunuh beberapa murid biasa dari Tri Sekte Azure Forest untuk mengambil bunga atas hutang mereka kepada kita. Dengan kecepatan Elder Peng, tidak mungkin untuk petinggi dari Tri Sekte Azure Forest untuk mengejar kita. Qin Xiang setuju, dan dia melompat ke bagian belakang rok yang luas pada saat pertama yang memungkinkan. Aku juga ingin membunuh beberapa murid Azure Forest Tri Sekte dan membalas dendam untuk murid lain dari sekte kita yang telah meninggal. Mo Yu mengikuti punggung rok saat dia menggertakkan giginya dan berbicara. Membunuh beberapa murid biasa Tri Sekte Azure Forest. Dengan kecepatan Penatua Peng, tidak mungkin petinggi dari Tri Sekte Azure Forest mengejar kita. Duan Lingtian tidak setuju atau tidak setuju dengan apa yang dikatakan Qin Xiang. Dia tidak pernah berpikir untuk hanya membunuh beberapa murid biasa ketika dia menuju ke Azure Forest Tri Sekte kali ini. Dia juga tidak berpikir untuk mengandalkan kecepatan Elder Peng untuk melarikan diri. Targetnya adalah untuk sepenuhnya memusnahkan Tri Sekte Azure Forest. Bertahun-tahun yang lalu, dia seperti semut di hadapan sekelompok ahli dari Tri Sekte Hutan Azure, dan dia tidak bisa menahan satu serangan pun. Sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk memusnahkan seluruh Tri Sekte Azure Forest. Pemimpin sekte, Master Puncak Zheng Fan, Penatua Bi, kakak senior Zhuo Qing, perhatikan baik-baik. Beri aku beberapa hari dan aku pasti akan sepenuhnya menghapus nama 3 sekte Hutan Azure dari seluruh kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Duan Lingtian memandang ke langit dengan tatapan yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan dan ganas saat dia diam-diam memikirkan semua nama yang dikenalnya ini di dalam hatinya. Pada saat yang sama, banyak sosok familiar yang heroik dan tragis melintas di benaknya. Alasan dia bisa bertahan selama bencana yang dihadapi Sekte Pedang Bintang 7 adalah sepenuhnya karena orang-orang ini menyerahkan nyawa mereka. Jika mereka tidak menumpahkan darah mereka dan menyerahkan nyawa mereka dalam pertempuran itu, tidak mungkin bagi dia untuk bertahan hidup. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Bang! Di bawah kemarahannya yang ekstrim, kaki Duan Lingtian tiba-tiba menginjak tanah saat dia mendorong dirinya ke atas. Seketika, tanah diinjak-injak olehnya, menyebabkan banyak retakan tampak membentuk jaring laba-laba saat mereka tanpa henti menyebar ke sekeliling, dan mereka menyebar lebih dari 10 meter sebelum melambat dan berhenti. Kakak Duan, saat dia melihat retakan buas di tanah, Feng Tianwu dapat merasakan perasaan marah Duan Lingtian, dan dia tidak mengatakan apa-apa sebelum diam-diam melayang ke langit dan diikuti oleh Duan Lingtian, samping. Duan Lingtian, datang ke punggung Penatua Peng dengan temanmu, kecepatan Penatua Peng lebih cepat dari, Qin Xiang berbicara untuk memberitahu Duan Lingtian dan Feng Tianwu, dan dia awalnya ingin mengatakan bahwa kecepatan Penatua Peng lebih cepat dari mereka, tapi dia tercengang ketika sosok Duan Lingtian langsung menghilang di hadapannya. Sangat cepat, Mo Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Di sisi lain, mata tajam Rock melihat ke arah yang ditinggalkan Duan Lingtian sambil mengungkapkan jejak keheranan. His gelombang, Qin Xiang hanya bisa terkesiap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan Duan Lingtian akan begitu cepat, dan dia tampaknya bahkan lebih cepat daripada Penatua Peng. Mungkinkah dia telah menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void? Pikiran ini baru saja muncul di hati Qin Xiang ketika ditekan olehnya setelah beberapa saat, dan dia merasa bahwa pemikirannya saat ini terlalu tidak masuk akal. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, wanita muda berpakaian merah mengikuti Duan Lingtian dan menghilang di depan mata Qin Xiang, menyebabkan ekspresi Qin Xiang berubah menjadi shock sekali lagi.
Kecepatan teman Duan Lingtian ini tidak kalah dengan Penatua Peng juga. Mungkinkah aku benar-benar menjadi tua, dan aku melihat sesuatu? Kecepatan yang sangat cepat. Mo Yu berteriak kaget sekali lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita muda berpakaian merah yang terlihat 5 atau 6 tahun lebih muda darinya benar-benar memiliki kecepatan yang begitu cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dalam bidang penglihatannya. Desir, mata tajam Rock mengungkapkan jejak ketidakpercayaan pada saat ini, dan sayapnya yang tampak seperti awan yang menutupi langit bergetar sebelum dia terbang dengan cepat untuk mengikuti Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Setelah mereka melewati awan dan kabut yang luas dan tiba lebih tinggi di langit, pedang besar muncul di hadapan Rock, dan itu menyebabkan pupil Rock mengerut. Saat dia melihat pedang besar yang melayang di cakrawala dan terutama ketika dia merasakan aura mencekik yang samar-samar dipancarkan darinya, ekspresi Qin Xiang menjadi pucat. Karena kultivasinya rendah, kehilangan ketenangan Mo Yu bahkan lebih buruk daripada Qin Xiang. Dia langsung ditekan ke bagian belakang Rock oleh aura yang dipancarkan dari pedang besar itu, dan dia tidak bisa mengatur napas. Tepat ketika tubuh Rock berhenti di udara, dan dia dengan gugup menatap pedang besar dengan Qin Xiang. Penatua Peng, naik. Suara yang familiar masuk ke telinganya. Bab 723, tiba sekali lagi di ngarai pedang teratai iblis. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurator Editor, J. Kakak senior, Mo Yu, yang berbaring lemah di punggung Rock dengan ekspresi pucat, mau tidak mau terkejut saat mendengar suara ini. Setelah Rock mendengar suara Duan Lingtian, dia terus membubung ke langit, dan dia dengan cepat melihat Duan Lingtian yang berdiri di atas pedang besar itu. Selain Feng Tianwu yang sudah dia kenal, ada pria parubaya dan pria tua yang tidak dikenal di sisi Duan Lingtian. Ketika dia melihat pria parubaya dan pria tua itu, mata tajam Rock mengungkapkan untaian ketakutan yang kuat. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kultivasi kedua orang ini, sebagai binatang iblis, dia secara tidak sadar merasa bahwa kedua orang ini tidak sederhana, dan mereka adalah eksistensi yang tidak mampu dia singgung. Suara mendesing. Seiring dengan mendekatnya Rock, pedang besar yang terbentang di langit meluas secara eksplosif sekali lagi, dan itu membesar untuk dapat menampung Rock yang seperti gunung kecil untuk mendarat di atasnya. Di bawah gerakan Duan Lingtian, Rock membawa Qin Xiang dan Mo Yu untuk turun ke pedang besar itu. Setelah dia turun ke pedang besar itu, Mo Yu menghela nafas lega dan merasa bahwa aura mengerikan yang menekan tubuhnya telah menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Suara mendesing. Suara mendesing. Qin Xiang dan Mo Yu tiba berturut-turut di sisi Duan Lingtian, dan mereka memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bingung. Ini Paman Feng, ayah Tianwu. Ini Penatua Kong, juga senior dari Tianwu. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia memperkenalkan Feng Wudao dan Penatua Kong kepada Qin Xiang, Mo Yu, dan Penatua Peng dan sebaliknya. Kedua belah pihak mengangguk dan saling tersenyum sebagai bentuk sapaan. Tuan Puncak Qin Xiang, di mana Tri Sekte Azure Forest berada? Duan Lingtian bertanya pada Qin Xiang. 3 sekte hutan Azure digabungkan dan dibentuk dari Sekte Pedang Teratai Setan, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Bulan Salju. Dia hanya pergi ke Sekte Pedang Teratai Iblis dan tidak tahu di mana 2 sekte lainnya berada. Dia juga tidak tahu di mana gabungan 3 sekte hutan Azure berada. Tri Sekte Azure Forest awalnya terletak di 3 tempat, yang masing-masing adalah Sekte Pedang Teratai Setan, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Bulan Salju. Tri Sekte Azure Forest untuk berkumpul di lokasi Demonic Lotus Blade Sect, Demonic Lotus Blade Gorge. Qin Xiang berbicara perlahan. Jurang Pedang Teratai Iblis. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak tahu di mana Sekte Bulan Salju dan Sekte Konvergensi Asal berada sebelumnya, tapi dia ingat dengan jelas di mana Sekte Pedang Teratai Iblis berada. Paman Feng, di sana. Duan Lingtian memberitahu Feng Wudao saat dia melirik ke timur, dan kemudian Feng Wudao mengendalikan pedang besar itu untuk merobek langit untuk menuju lokasi Sekte Pedang Teratai Iblis. Astaga, pedang besar itu melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga menyebabkan Qin Xiang dan Mo Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Bahkan mata Penatua Peng, yang berdiri di sisi pedang besar itu, mau tidak mau sekali lagi diliputi oleh jejak ketakutan yang datang dari lubuk hatinya ketika matanya yang tajam melirik Feng Wudao tanpa disengaja. Duan Lingtian, siapa sebenarnya Paman Feng milikmu ini? Qin Xiang menarik napas dalam-dalam dan mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. Kakak senior, Mo Yu memandang Duan Lingtian dan dia mengajukan pertanyaan di dalam hatinya melalui transmisi suara,
dan itu adalah pertanyaan yang mirip dengan Qin Xiang. Mereka ahli dari dinasti Darhan. Duan Lingtian menjawab satu persatu melalui transmisi suara. Pakar dari dinasti Darhan, murid Qin Xiang dan Mo Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut seketika, dan mereka mengangguk pada saat yang sama. Jika sudah seperti ini, maka semuanya bisa dijelaskan. Secara alami tidak mungkin seorang ahli dari dinasti Darhan menjadi sederhana. Kultivasi Anda telah menembus ke tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void. Setelah dia menenangkan keterkejutan di hatinya, Qin Xiang mengingat kecepatan yang diungkapkan Duan Lingtian sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak, Qin Xiang tertegun, dan kemudian dia mengerutkan kening. Tapi kecepatan yang kamu ungkapkan sebelumnya jelas telah melampaui Penatua Peng, bagaimana mungkin kamu tidak menjadi seniman bela diri di tingkat ketujuh tahap inisiasi Void? Aku memang bukan siapa-siapa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sekali lagi, dan kemudian dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Kultivasi saya saat ini tidak pada tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void, tetapi sebaliknya pada tingkat ke-9 tahap inisiasi Void. Tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void. Qin Xiang benar-benar terpana ketika dia mendengar Duan Lingtian. Bukankah ini berarti kekuatan anak kecil ini saat ini telah meninggalkanku jauh di belakang? Bahkan dia hampir tidak bisa menembus ke tingkat ke-6 tahap inisiasi Void setengah tahun yang lalu. Pada saat yang sama, Qin Xiang mengingat pencapaian yang telah dicapai Duan Lingtian selama ini ketika dia berada di Sekte Pedang Bintang 7, dan ketika dia memikirkan tentang kekuatan Duan Lingtian saat ini, pada saat yang sama dia sangat terkejut. Dia hanya bisa menghela nafas. Anak kecil yang namanya pernah mengguncang Sekte Pedang Bintang 7 dan secara publik diakui sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Bintang 7 sejak didirikan, sudah berdiri di ketinggian yang sulit dijangkaunya setelah beberapa tahun. Lagi pula, selain leluhur pendiri tahap interpretasi Void dari Sekte Pedang Bintang 7, jumlah keberadaan yang telah menembus ke tingkat ke-9 tahap inisiasi Void dalam sejarah Sekte Pedang Bintang 7 dapat dihitung dengan jari. Saya awalnya berpikir bahwa saya masih harus menunggu sekitar 10 tahun lagi sebelum Anda memiliki kekuatan untuk memusnahkan Trisekte Azure Forest, namun tidak pernah saya bayangkan bahwa setelah beberapa tahun yang singkat, Anda sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam untuk Sekte Pedang Bintang 7. Qin Xiang menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang sangat rumit saat dia bergumam. Dalam waktu singkat, Mo Yu mengetahui tentang kultivasi Duan Lingtian saat ini dari Duan Lingtian, dan untuk sementara waktu, dia juga jatuh ke dalam keterkejutan tanpa akhir seperti Qin Xiang, dan tidak dapat pulih darinya. Di mata Mo Yu, mantan gurunya, pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Linghu Jinhong, memiliki kultivasi di tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void, dan dia sudah menjadi eksistensi yang membuat Mo Yu menjadi panutan. Namun sekarang, kakak seniornya ini sebenarnya memiliki kekuatan di tingkat ke-9 tahap inisiasi Void, dan Duan Lingtian bahkan jauh melampaui guru yang paling dia hormati. Untuk sesaat, dia terkejut dan bersemangat. Pedang besar itu melesat menembus langit dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tidak terbayangkan oleh orang biasa. Tidak lama kemudian ngarai yang seperti teratai iblis muncul di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya, dan itu semakin dekat dan dekat. Demonic Lotus Blade Gorge, Demonic Lotus Blade Sect, Duan Lingtian berdiri di atas pedang yang luas dan besar saat dia melihat ke Demonic Lotus Blade Gorge di bawah kakinya, dan matanya sedikit menyipit. Dia memiliki sepotong memori di tempat ini. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengikuti pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Linghu Jinhong, untuk tiba di tempat ini yang awalnya milik Sekte Pedang Teratai Iblis dan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri antara 5 sekte besar Kerajaan Hutan Azure. Saat itu juga pertama kalinya dia menunjukkan bakat luar biasa dan menjadi terkenal di seluruh kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Dia masih ingat bahwa pertama kali dia melihat Long Yun berada di tempat ini, sedangkan justru karena dia mengalahkan Long Yun dia menjadi terkenal. Itu di sini. Ketika pedang besar itu tiba di langit di atas jurang pedang teratai iblis, Duan Lingtian berbicara. Seketika, Feng Wudao mengendalikan pedang besar yang dikendalikan untuk berhenti, dan pada saat yang sama, perlahan-lahan turun. Ketika tiba di tempat rendah di langit, pedang giok itu langsung menghilang dengan perintah di dalam hatinya, sedangkan, kelompok Duan Lingtian berdiri di udara sebelum perlahan-lahan turun menuju ngarai pedang teratai iblis. Ketika mereka mendekat dan semakin dekat ke ngarai pedang teratai iblis, Duan Lingtian mengerutkan kening. Pada saat ini,
dia merasakan aura yang luas dan sombong menyapu keluar dari utara ngarai pedang teratai iblis, dan itu memenuhi seluruh ngarai pedang teratai iblis. Apa yang terjadi di sana? Feng Tianwu melihat ke utara ngarai pedang teratai iblis dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, langit diselimuti cahaya merah, dan seolah-olah itu telah menjadi dunia merah-merah. Aura yang luas dan sombong justru datang dari sana. Ling Tian, bukankah kamu mengatakan bahwa seniman bela diri terkuat di Azure Forestry Sekte hanya di tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void? Feng Wudao sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan dia tidak bisa tidak bertanya pada Duan Ling Tian. Duan Ling Tian jelas memperhatikan sesuatu juga, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan Feng Wudao. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, mari kita pergi dan melihatnya. Duan Ling Tian, Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong terbang di udara sendiri, sedangkan Qin Xiang dan Mo Yu berdiri di punggung Rock dan nyaris tidak mampu mengikuti kecepatan Duan Ling Tian dan yang lainnya. Kakak senior, sementara itu, Mo Yu telah benar-benar pulih dari keterkejutannya. Tatapannya berkedip saat dia melihat punggung Duan Ling Tian, dan tubuhnya bahkan mulai bergetar karena kegembiraan. Pada saat ini, dia merasa sosok kakak seniornya ini sangat tinggi dan perkasa, sampai-sampai dia hanya bisa menatap kakak seniornya ini. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bersemangat. Sejauh yang dia ketahui, dengan kekuatan kakak seniornya saat ini, balas dendam sekte pasti akan tercapai. Tuan, kakak senior akan membalas dendam untukmu, dan berbagai tuan puncak dan tetua hari ini. Jika kamu dapat merasakannya di dunia bawah, kamu dapat beristirahat dengan tenang. Mo Yu diam-diam berpikir dalam hatinya. Setelah beberapa saat, kelompok Duan Ling Tian tiba di langit di atas area utara ngarai pedang teratai iblis, dan mereka berdiri di udara saat mereka melihat pemandangan di bawah. Semua murid dari Tri Sekte Azure Forest berkumpul di sini. Qin Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan terkejut ketika dia melihat ke bawah ke kerumunan padat di bawahnya. Pada saat ini, sekelompok pria parubaya dan pria tua berdiri di langit dan melayang di ketinggian rendah di udara, dan mereka mengelilingi sebuah batu besar yang seperti gunung kecil. Batu itu benar-benar berwarna merah tua, dan selain memancarkan aura yang membakar, juga memancarkan aura yang luas dan sombong yang menimbulkan ketakutan di hati seseorang. Lu Yuan, Sue Rui, dan mantan pemimpin sekte pedang teratai iblis. Duan Ling Tian melihat sekelompok pria parubaya dan pria tua yang berdiri di udara sambil mengelilingi batu merah tua, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Semua orang lain juga, mereka semua hadir ketika mereka memusnahkan sekte pedang bintang 7-ku, mereka semua adalah pelakunya. Tanpa sadar, mata Duan Ling Tian ternoda dengan gumpalan merah, wajahnya diselimuti lapisan niat membunuh, dan energi asal di tubuhnya secara tidak sadar mulai melompat, sedangkan, kemarahan Qin Xiang, Penatua Peng, dan Mo Yu tidak kurang dari Duan Ling Tian saat ini. Meskipun dia marah, kekuatan spiritual Duan Ling Tian masih turun untuk menyapu kelompok petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure, dan dia dengan cepat mendeteksi budidaya mereka. Yang terkuat hanya di tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void, sekelompok orang yang tidak berguna. Beberapa tahun telah berlalu namun mereka benar-benar belum membaik sedikitpun. Tanpa sadar, gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Duan Ling Tian. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat ke-6 tahap inisiasi Void. Hanya dia sendiri yang cukup untuk sepenuhnya membantai semua petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure. Bab 724, Asal Menggambar Mutiara. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurator Editor, J. Dalam waktu singkat, kekuatan spiritual Duan Ling Tian menemukan batu merah tua yang dikelilingi oleh petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure, dan sebenarnya ada kekuatan hebat yang terbentang darinya. Selain itu, kekuatan ini terus meningkat kekuatannya. Pada saat ini, seluruh perhatian petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure berada di batu merah, jika tidak, mereka mungkin akan memperhatikan kelompok Duan Ling Tian yang berdiri di langit terdekat. Long Wei, Lu Yuan, pemimpin sekte dari mantan sekte konvergensi asal memandang ke arah mantan pemimpin sekte dari sekte pedang teratai iblis. Mungkinkah energi roh surga dan bumi yang kita tuangkan ke dalamnya tidak cukup? Long Wei mengerutkan kening dan menatap cendekiawan parubaya di dekatnya. Secara logika, itu seharusnya sudah cukup, Sue Rui. Tuangkan sedikit lagi untuk mencoba. Cendekiawan parubaya itu adalah pemimpin sekte dari mantan sekte bulan salju, Sue Rui. Sue Rui mengangguk dan dengan mengangkat tangannya,
sebuah mutiara yang berkelap-kelip dengan kemilau putih susu muncul di tangannya. Seiring dengan energi asalnya yang dituangkan ke dalamnya, energi roh dari langit dan bumi yang hampir cair menyembur keluar dari mutiara dan tak henti-hentinya menyatu menjadi batu merah crimson. Sedangkan, batu merah crimson tampaknya adalah anak serakah yang menyambut segalanya, dan itu menelan semua energi roh yang datang padanya. Ini adalah mutiara penari asal terakhir, jika energi roh surga dan bumi di dalamnya masih belum mencukupi, maka saya hanya dapat mengekstrak energi roh yang terkumpul di poin roh dari sekte lama kita. Suerui mengerutkan kening ketika dia melihat energi roh di dalam Origin Drawing Pearl akan habis sepenuhnya. Long Wei, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa energi asal yang terakumulasi di poin roh dari sekte pemisahan gunung akan cukup? Sekarang, kita tidak hanya menggunakan energi roh di dalam poin roh dari sekte pedang bintang 7, itu bahkan tampaknya tidak cukup. Ekspresi Lu Yuan sedikit tenggelam. Mungkinkah Anda bermaksud untuk mengekstrak energi roh yang terakumulasi dalam poin roh dari sekte konvergensi asal saya dan sekte bulan salju Suerui? Jujur saja, bahkan jika kita harus mengekstrak energi roh dari poin roh kita harus pertama-tama ekstrak energi roh di poin roh dari sekte pedang teratai iblismu. Lu Yuan, apa yang kamu bicarakan? Sekte konvergensi asalmu, sekte bulan salju Suerui, sekte pedang teratai iblis kami. Jangan lupa bahwa kami sudah lama bergabung menjadi satu sekte. Atau mungkin kamu berniat untuk mundur dari Tri Sekte Azure Forest. Jika memang seperti ini, maka aku dan Suerui sama sekali tidak akan menghentikanmu. Long Wei mengejek. Long Wei, ekspresi Lu Yuan menjadi gelap saat dia berbicara dengan suara rendah. Apa maksudmu dengan ini? Ingin membakar jembatan setelah melintasinya? Jangan lupa bahwa jika kamu tidak mendapat bantuan dari sekte konvergensi asalku bertahun-tahun yang lalu, akankah sekte pedang teratai iblis dan bulan salju Suerui milikmu? Sekte mampu memusnahkan sekte pedang bintang 7. Saya tentu saja tidak melupakan bantuan dari sekte konvergensi asal. Long Wei berkata dengan acuh tak acuh, tapi kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya diucapkan sambil menganggap dirimu sebagai pemimpin sekte dari sekte konvergensi asal. Jangan lupa bahwa kamu saat ini adalah pemimpin sekte dari Tri Sekte Hutan Azure kami. Selama kita berhasil membuka Firebreath Rock ini, Tri Sekte Azure Forest kita akan membubung ke langit, dan bahkan akan melampaui keluarga kekaisaran dari kerajaan kekaisaran Hutan Azure. Bahkan jika kita memasuki Darkstone Kekaisaran atau Dinasti Darhan, akan ada tempat untuk Tri Sekte Hutan Azure kita. Ingat, lihat jauh ke depan. Anda ingin melakukan hal-hal hebat dengan karakter picik Anda. Long Wei tidak sedikit pun sopan dengan kata-katanya. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan pada akhirnya tidak menyala, dan dia mengejek. Saya hanya berharap itu benar-benar berhasil, tidak peduli apa, kalian semua berada di kapal yang sama. Ini tidak akan berhasil, masih perlu lebih banyak lagi. Mutiara penggambar asal di tangan Suerui telah berubah menjadi mutiara kristal-kristal dan tembus cahaya pada saat ini, dan energi roh padat yang terkumpul di dalamnya benar-benar hilang. Suara mendesing. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan dari batu merah crimson menjadi lebih luas dan luar biasa, dan itu membawa tekanan besar terhadap banyak murid Tri Sekte Azure Forest. Beberapa murid Azure Forest Tri Sekte dengan budidaya rendah menjadi pucat saat mereka buru-buru mundur ke perbatasan ngarai dan tidak berani mendekati lebih dekat. Diskusi Lu Yuan, Long Wei, dan Suerui bergema di dalam ngarai yang sunyi, dan itu benar-benar memasuki telinga kelompok Duan Lingtian yang berdiri tinggi di langit. Tiga sekte besar mereka bergabung menjadi satu dan memusnahkan sekte pemisah gunung sebelum memusnahkan sekte pedang bintang 7 kita juga, semua ini demi energi roh surga dan bumi yang terkumpul dalam poin roh sekte kita. Ekspresi Qin Xiang sangat tidak enak dilihat. Sekarang dia akhirnya menemukan alasan mengapa tiga sekte besar bergabung bertahun-tahun yang lalu. Itu demi mengekstraksi energi roh surga dan bumi di dalam poin roh dari sekte pedang bintang 7 dan sekte pemisahan gunung dan menuangkannya ke batu merah tua melalui mutiara gambar asal. Batu merah crimson itu sepertinya semacam Firebreath Rock. Asal menggambar mutiara, wajah Duan Lingtian tenggelam. Saya akhirnya mengerti mengapa energi roh dalam 9 poin roh besar dari sekte pedang bintang 7 akan benar-benar hilang. Mutiara gambar asal ini memang mampu mengekstraksi energi roh yang terkumpul di dalam poin roh. Mutiara gambar asal adalah jenis harta yang sangat istimewa, dan mereka mampu mengekstraksi energi roh yang terkandung di dalam batu asal dan poin roh,
tetapi energi roh yang diekstraksi tidak dapat langsung digunakan untuk mengolah, jika tidak, tubuh seseorang akan meledak dari energi kekerasan. Bagaimanapun, energi roh yang terkumpul di dalam mutiara gambar asal adalah energi roh yang telah berubah menjadi cairan. Selama energi asal menyatu ke dalamnya, energi roh cair di dalam akan langsung menyembur keluar, dan meridian di dalam tubuh seniman bela diri di bawah tahap martial monark sama sekali tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Bahkan seorang ahli tahap martial monark tidak akan berani mengambil risiko dengan gegabah dan menggunakan energi roh cair untuk berkultivasi. Sekte Pemisah Gunung dan Sekte Pedang Bintang 7 hanyalah pengorbanan demi membuka batu api itu. Tiba-tiba, Duan Lingtian mengepalkan tinjunya erat-erat saat cahaya dingin di matanya semakin dingin sampai-sampai seolah-olah sedang menunggu kesempatan untuk menelan musuh-musuhnya. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada legenda batu Firebreat di kerajaan kekaisaran yang kecil ini. Feng Wudao menatap lekat-lekat batu merah tua di ngarai, dan matanya berbinar. Ayah, apa itu Firebreat Rock? Feng Tianwu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan segera tahu, jika aku tidak salah, batu Firebreat ini hanya membutuhkan sedikit lebih banyak energi roh cair untuk dituangkan ke dalamnya sebelum terbuka. Feng Wudao membuat Feng Tianwu terus menebak-nebak, dan itu membuatnya marah sekaligus kesal. Lingtian, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin turun dan bertemu kenalanmu sekarang, atau apakah kamu ingin menunggu sebentar lagi? Feng Wudao bertanya pada Duan Lingtian. Mari kita tunggu sebentar lagi, aku sudah menunggu beberapa tahun, jadi tidak perlu terburu-buru. Sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman dingin saat cahaya dingin berkedip di matanya, dan sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Baiklah, lebih menarik seperti ini. Wajah tenang Feng Wudao mengungkapkan senyum langka. Selain Penatua Kong, Feng Tianwu, Qin Xiang, dan Mo Yu memiliki ekspresi bingung, karena Duan Lingtian dan Feng Wudao membuat mereka terus menebak-nebak. Adapun Penatua Peng, dia sepertinya belum mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan Feng Wudao sama sekali. Matanya yang tajam menatap lekat-lekat pada petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure. Selama Duan Lingtian memberi perintah, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk menerkam dan melancarkan pembantaian berdarah. Pada saat yang sama, banyak murid Azure Forest Tri Sekte di ngarai pedang teratai iblis tetap diam sejak awal. Pada saat ini, mereka menatap tiga pemimpin sekte dan semua tetua di langit dengan tatapan membara. Tentu saja, lebih banyak lagi dari mereka yang menatap batu merah tua itu. Long Wei, kamu harus mengekstrak energi roh di dalam poin roh dari Sekte Pedang Teratai Iblis sekarang, kan? Lu Yuan memandang Long Wei dan berkata dengan acuh tak acuh, Teratai-teratai iblis ngarai adalah salah satu pangkalan Tri Sekte Hutan Azure kami, dan itu sudah dekat, kamu. Huff, ambillah. Lu Yuan belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Long Wei, dan dengan mengangkat tangannya, sebuah mutiara yang berkedip-kedip dengan cahaya putih muncul di telapak tangan Long Wei sebelum menembak ke arah Lu Yuan. Lu Yuan mengangkat tangannya untuk menerimanya, dan pupil matanya mengerut saat dia menatap mutiara di tangannya. Asal menggambar mutiara. Selain itu, diisi dengan energi roh cair, Long Wei, dari mana kamu mendapatkan ini? Bukankah energi roh yang diekstraksi dari poin roh Sekte Pemisah Gunung dan Sekte Pedang Bintang 7 sudah digunakan? Kamu bisa tenang, itu tidak diekstraksi dari titik roh Sekte Konvergensi asalmu, energi roh di dalamnya berasal dari ngarai pedang teratai iblis. Long Wei mengejek, wajah Lu Yuan membeku, dan dia merasa sedikit malu. Sebelumnya, dia masih menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Long Wei, dan dia mengatakan bahwa jika energi roh cair tidak mencukupi, maka Long Wei harus mengekstrak energi roh yang terkumpul di dalam poin roh dari Sekte Pedang Teratai Iblis. Tanpa diduga, Long Wei telah mengekstrak energi roh di dalam poin roh dari Sekte Pedang Teratai Iblis sejak lama, dan dia tampak tegas untuk membayar harga apapun demi tujuannya. Lu Yuan, cepat aku merasa bahwa ketika energi roh di dalam mutiara penggambar asal ini menyatu menjadi batu Firebreat, maka itu sudah cukup. Sue Rui mendesak Lu Yuan. Jika itu tidak cukup, maka kita akan mengekstrak energi roh di dalam poin roh dari Sekte Konvergensi asal. Long Wei, aku tidak yakin dengan kemampuanmu di masa lalu, tapi aku mengagumi resolusimu hari ini. Lu Yuan memandang Long Wei dan berbicara dengan tulus. Cukup. Jika origin drawing pearl di tanganmu tidak cukup, aku masih punya dua lagi,
Demonic Lotus Blade Gorge memiliki total 7 spirit point, dan aku telah mengekstrak energi spirit dari 3. Awalnya aku mengira itu lebih baik untuk dipersiapkan, namun saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan benar-benar berguna. Long Wei berbicara dengan acuh tak acuh. 3. Lu Yuan dan Sue Rui saling melirik saat pupil mereka mengecil. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Long Wei akan begitu tegas. Ini adalah ngarai pedang teratai iblis, markas dari sekte pedang teratai iblis tempat dia dulu menjadi pemimpinnya. Itu memiliki total 7 poin roh, namun dia benar-benar mengekstrak energi roh dari 3 dari mereka. Untuk sesaat, mereka bisa merasakan resolusi Long Wei. Aku lebih rendah darinya. Lu Yuan dan Sue Rui mengirim transmisi suara satu sama lain, namun mereka berbicara hal yang sama, dan itu menyebabkan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Setelah beberapa saat, mereka melirik dan tersenyum satu sama lain begitu mereka pulih dari keterkejutan mereka. Lu Yuan tidak berlama-lama lagi dan menuangkan origin energinya ke origin drawing pearl di tangannya. Seketika, energi roh cair padat menyembur keluar untuk sekali lagi menyatu ke dalam batu merah crimson, sedangkan batu merah crimson terus dengan rakus menelan energi roh cair, dan kemilau merah crimson di permukaannya menjadi semakin gelap. Ketika setengah dari energi roh cair di origin drawing pearl ditelan, batu merah besar merah akhirnya berhenti menelan, namun tiba-tiba meluas ke titik yang tampaknya akan segera meledak, menyebabkannya tampak sangat aneh. Bang! Tiba-tiba, suara jernih bergema, dan retakan muncul dari udara tipis di permukaan batu merah tua itu. Jika tidak, maka sisanya akan melakukan lebih sedikit lagi. Ini adalah wilayah sekte pohon berharga, jadi wakil kepala Li Yuan secara alami akan menjadi garda depan. Dia mengangkat tinju salut kepada semua orang, sekte berdiri di atas segalanya. Saya akan mencari batas terjauh dari kemampuan saya dengan pertarungan ini bahkan pada rasa sakit kematian. Jika saya kebetulan jatuh, tolong jaga keluarga saya untuk saya. Tampaknya Li Yuan tahu bahwa lawannya datang dari suatu tempat penting. Kesombongannya adalah ukuran kemampuannya. Li Yuan memiliki firasat bahwa apapun yang terjadi, dia benar-benar tidak akan bisa menang dalam pertandingan ini. Bab 725, Orang Aneh Berusia 1000 Tahun. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurator Editor, J. Bang, 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 bang. Setelah retakan pertama muncul, suara jernih terus terdengar. Lebih dari 10 retakan muncul di permukaan batu merah tua itu, dan permukaannya yang terjalin rapat sepertinya membentuk jaring laba-laba. Itu berhasil. Ketika mereka melihat pemandangan ini, tatapan semua petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure menyala, dan seseorang yang bahkan mereka tidak bisa menahan untuk bernafas lebih cepat. Di antara mereka termasuk pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis yang terbentuk, Long Wei. Tubuh Long Wei bergetar ringan saat dia menatap batu merah tua yang tertutup retakan, dan karena kegembiraannya, wajahnya yang tegas dipenuhi dengan rona merah. Ngarai itu sunyi senyap. Semua orang menahan napas saat mereka menatap lekat-lekat pada batu merah tua yang bergetar hebat, dan retakan yang seperti jaring laba-laba di permukaan batu telah menyebar kemana-mana dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, aura yang luas dan sombong tersapu keluar dari batu, dan kekuatannya meningkat tanpa henti, menimbulkan gelombang-gelombang udara yang menakutkan yang berubah menjadi angin kencang dingin yang bertiup ke arah sekitarnya. Beberapa murid Azure Forestry Sekte dengan budidaya rendah langsung diterbangkan ke tanah. Meskipun yang lain tidak terhempas ke tanah, namun gelombang angin kencang yang menakutkan yang menyerang wajah mereka menyebabkan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata secara naluriah. Bahkan petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure telah mundur sedikit. Bang! Akhirnya, suara besar yang seperti petir terdengar tiba-tiba, dan batu merah tua yang tertutup retakan telah meledak terbuka. Semua batu merah crimson yang meledak diselimuti oleh api merah crimson sebelum benar-benar berubah menjadi bubuk. Seiring dengan menghilangnya badai yang menyerang wajah mereka secara bertahap, sebagian besar orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mata mereka, dan pada saat pertama yang memungkinkan, mereka melihat ke arah tempat di mana batu merah crimson meledak terbuka. Dalam waktu singkat, sosok yang sedang duduk bersila muncul di depan mata mereka. Ini adalah pria parubaya berpakaian hitam dengan rambut acak-acakan. Matanya tertutup saat dia duduk bersila di ketinggian rendah di udara, dan tubuhnya berputar tanpa henti. Api merah tua yang melesat ke langit menyelimuti tubuhnya, dan memancarkan untaian aura yang luas dan sombong yang menyebabkan seseorang merasa tertindas. Tiba-tiba,
Pria parubaya berpakaian hitam membuka matanya, dan matanya berisi untaian api yang menghanguskan yang melompat-lompat di dalam, menyebabkan orang lain tidak berani menatap matanya dengan ringan. Api yang membakar di mata pria parubaya berpakaian hitam itu berangsur-angsur menghilang, dan menggantikannya dengan ekspresi bingung. Dia melihat ke sekelilingnya saat dia mengerutkan kening dan bergumam. Tempat apa? Ini, leluhur. Long Wei adalah yang pertama bereaksi, sosoknya melintas untuk tiba tepat di depan pria parubaya berpakaian hitam dalam waktu singkat, dan dia berlutut di lantai dengan buk sebelum berbicara dengan nada rendah hati dan gemetar. Leluhur, setelah Long Wei, kelompok petinggi yang tergabung dalam sekte pedang teratai iblis mengikuti untuk berlutut. Semua tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka memerah karena mereka sangat bersemangat. Leluhur, leluhur. Pada saat yang sama, Lu Yuan, Sue Rui, dan petinggi lainnya dari Tri Sekte Azure Forest turun dari langit dan berlutut di tanah saat mereka dengan hormat menyapa pria parubaya berpakaian hitam yang duduk bersila di sana. Ketika mereka melihat ketiga pemimpin sekte dan semua sesepuh telah berlutut, murid-murid yang tersisa dari Tri Sekte Hutan Azure tidak berani bermalas-malasan dan berlutut, dan wajah sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun mereka sudah siap secara mental sejak lama, tetapi ketika mereka benar-benar melihat orang hidup muncul dari dalam batu merah crimson, mereka masih merasa terkejut. Leluhur, leluhur. Untuk sesaat, seluruh ngarai dipenuhi dengan suara nyaring dari pidato hormat. Kerumunan murid Azure Forest Tri Sekte yang mengelilingi ngarai membungkuk, dan massa padat dari mereka membuat pemandangan yang sangat luar biasa. Kalian semua adalah murid dari sekte pedang teratai iblisku. Pria parubaya berpakaian hitam itu terdiam sesaat ketika menghadapi pemandangan di depannya, dan kemudian dia melihat Long Wei yang pertama berlutut di depannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, api yang mengepul di tubuh pria parubaya berpakaian hitam itu secara bertahap menahan diri sebelum akhirnya mengembun menjadi kursi teratai yang muncul di bawahnya. Suara mendesing, pria parubaya berpakaian hitam perlahan turun ke kursi teratai, dan dia tampak seperti kaisar tertinggi yang telah naik tahta. Pemimpin sekte ke-52 sekte teratai setan, Long Wei, mengucapkan selamat kepada leluhur atas kebangkitannya dari tidurmu. Long Wei berlutut di tanah saat dia berbicara dengan hormat. Ke-52, mata pria parubaya berpakaian hitam itu berkedip dengan cahaya yang mengalir ketika dia mendengar Long Wei, dan kemudian dia bertanya setelah beberapa saat. Sudah berapa lama sejak aku mendirikan sekte pedang teratai iblis bertahun-tahun yang lalu? Lebih dari 1.300 tahun. Long Wei menjawab dengan hormat. Mendirikan sekte pedang teratai iblis. Meskipun Lu Yuan, Sue Rui, petinggi dari Tri Sekte Hutan Azure, dan semua murid telah mendengar Long Wei menyebutkannya sebelumnya, tetapi ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya sendiri pada saat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia leluhur pendiri sekte teratai setan. Pupil mata Lu Yuan mengerut saat detak jantungnya semakin cepat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa legenda itu benar, batu Firebreat benar-benar mampu membuat seseorang tertidur selama 1000 tahun dan tetap tanpa binasa. Sue Rui tersentak. Pria parubaya berpakaian hitam itu adalah leluhur pendiri sekte pedang teratai iblis. Di masa lalu, selalu ada legenda di sekte pedang teratai iblis. Legenda ini secara tepat terkait dengan batu Firebreat di area terlarang sekte pedang teratai iblis. Seharusnya, batu Firebreat di daerah terlarang sekte pedang teratai iblis sudah ada sejak berdirinya sekte pedang teratai iblis. Bahkan sampai-sampai legenda mengatakan bahwa leluhur pendiri tidak punya pilihan selain mengandalkan batu Firebreat untuk tidur dan memulihkan diri ketika dia menderita cedera berat, dan pada akhirnya, dia praktis menyatu menjadi satu dengan batu Firebreat. Dalam legenda, Firebreat Rock mampu membuat seseorang tertidur selama 1000 tahun tanpa binasa, sedangkan, jika seseorang ingin membiarkan orang yang tertidur di dalam Firebreat Rock untuk meninggalkannya, seseorang harus mengumpulkan sejumlah besar energi roh cair dan tuangkan ke dalam Firebreat Rock untuk memaksanya membelah dengan sendirinya. Jika seseorang dengan paksa membelahnya, maka bahkan jika Firebreat Rock hancur, orang yang tertidur di dalamnya akan hancur berkeping-keping dan mati juga. Jika seseorang ingin mengumpulkan energi roh cair, pertama-tama harus memiliki mutiara gambar asal, karena hanya mutiara gambar asal yang mampu menyimpan energi roh cair. Selama 1000 tahun terakhir ini, Demonic Lotus Blade Sect selalu bekerja keras untuk mencari origin Drawing Pulse hanya demi membangunkan leluhur pendiri yang tertidur di dalam Firebreat Rock. Karena keunikan Firebreat Rock,
orang yang tertidur di dalam Firebreath Rock benar-benar terpisah dari dunia luar, dan orang itu tidak akan membusuk seiring berjalannya waktu. Meskipun lingkungan kultivasi di dalam Firebreath Rock sangat buruk, dan orang di dalamnya hanya bisa berkultivasi secara pasif, tetapi setelah berada di dalamnya selama bertahun-tahun, kultivasi orang yang tertidur di dalamnya pasti akan menerima peningkatan yang sangat besar. Jadi semua pemimpin sekte berturut-turut dari sekte pedang teratai iblis ingin membangunkan leluhur pendiri sejak bertahun-tahun yang lalu. Mereka tahu bahwa selama leluhur pendiri terbangun, dia pasti akan memimpin sekte pedang teratai iblis ke tahap baru. Tak perlu dikatakan, Long Yun beruntung dan berkesempatan mendapatkan 18 Origin Drawing Pulse, dan itu setara dengan mendapatkan kunci untuk membuka Firebreath Rock. Namun dia memiliki mutiara gambar asal, tetapi kekurangan energi roh cair. Karena itu, peristiwa-peristiwa berikutnya telah terjadi. Karena tidak yakin apakah energi roh yang terkumpul di dalam 7 titik roh dari Sekte Pedang Teratai Setan akan cukup, Long Wei telah mencari Lu Yuan dan Sue Rui untuk menggabungkan sekte mereka dan merencanakan masalah ini. Dalam waktu singkat, mereka mengarahkan pandangan mereka ke Sekte Pemisah Gunung dan Sekte Pedang Bintang 7. Sedangkan, alasan Long Wei memilih Lu Yuan dan Sue Rui adalah karena pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7 dan Perpecahan Gunung. Sekte lebih tahan terhadap nalar dan konservatif. Bersamaan dengan penggabungan 3 sekte besar, mereka menyerang dengan sekuat tenaga untuk pertama-tama memusnahkan Sekte Pemisahan Gunung, dan kemudian Sekte Pedang Bintang 7. Karena itu, mereka memperoleh 7 poin roh dari Sekte Pemisah Gunung dan 9 poin roh dari Sekte Pedang Bintang 7. Sekarang, setelah mereka menuangkan energi roh cair yang terakumulasi dalam 16 poin roh dari Sekte Pedang Bintang 7 dan Sekte Pemisahan Gunung ke dalam batu Firebreath, ditambah dengan hampir 2 poin roh senilai energi roh cair dari Sekte Pedang Teratai Iblis, mereka akan akhirnya berhasil membuka Firebreath Rock. Ketika dia melihat batu Firebreath meledak dan seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul dari dalamnya, Long Wei tahu bahwa semua yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir ini tidak sia-sia. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya sudah begitu lama sejak aku tertidur di Firebreath Rock hari itu, tapi kamu telah melakukannya dengan sangat baik untuk benar-benar membuka Firebreath Rock dan membangunkanku. Setelah dia mengetahui jalannya peristiwa dari Long Wei, pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk puas. Leluhur, ini adalah tugasku. Long Wei berbaring tengkurap di tanah dengan tubuh gemetar, dan dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Trisekte Azure Forest tidak ada. Dalam waktu singkat, mata pria parubaya berpakaian hitam itu seperti sambaran petir saat dia menatap Lu Yuan dan Sue Rui sebelum berbicara perlahan. Sekte Pedang Teratai Iblis didirikan olehku, dan aku tidak akan membiarkannya menghilang dalam catatan sejarah. Apakah kalian berdua memiliki keberatan? Tidak, tidak. Begitu tatapan sengit pria parubaya itu menyapu, Lu Yuan dan Sue Rui ditekan sampai mereka tidak mampu mengatur napas, dan mereka buru-buru menggelengkan kepala ketika mendengar pria parubaya berpakaian hitam itu. Apa lelucon? Bagaimana mereka berani memiliki keberatan pada saat seperti ini? Baik sekali, pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk, lalu melanjutkan. Sekarang, aku akan memberi kalian berdua jalan, salah satunya adalah menjadi wakil pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblisku dan mengabdi di bawah Long Wei. Dan kamu akan memutuskan semua hubungan dengan Sekte Konvergensi Asal dan Sekte Bulan Salju untuk selamanya. Yang kedua adalah membawa orang-orangmu dan kembali ke Sekte Konvergensi Asal dan Sekte Bulan Salju. Aku bersedia menjadi wakil pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis. Ketika dihadapkan pada dua pilihan yang diberikan oleh pria parubaya berpakaian hitam, Lu Yuan dan Sue Rui tidak ragu sedikit pun dan berbicara dengan tergesa-gesa. Meskipun posisi mereka akan lebih rendah daripada Long Wei karena ini, mereka tidak keberatan. Karena Sekte Pedang Teratai Iblis saat ini sudah bukan Sekte Pedang Teratai Iblis sebelumnya. Dengan kekuatan leluhur pendiri Sekte Pedang Teratai Iblis yang berdiri di depan mereka, itu sudah cukup untuk memimpin Sekte Pedang Teratai Iblis untuk mendapatkan tempat di Kekaisaran Batu Hitam dan bahkan dinasti Darhan. Pada saat itu, bahkan jika mereka hanya wakil pemimpin, itu akan jauh lebih besar daripada pemimpin sekte dari sebuah sekte di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Baik sekali, pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk puas, dan kemudian dia mengangkat suaranya. Kalian semua ingat, mulai hari ini dan seterusnya, pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis masih Long Wei. Aku, Jia Hong,
Akan mematuhi tetua tertinggi dari Sekte Pedang Teratai Iblis. Begitu pria parubaya berpakaian hitam selesai berbicara. Penatua tertinggi, penatua tertinggi. Dengan Long Wei, pemimpin sekte baru dari Sekte Pedang Teratai Iblis sebagai pemimpin, semua orang di Sekte Pedang Teratai Iblis membungkuk sambil berteriak dengan hormat.